Dah. Oke, mulai ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep integrasi nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Sucigaluh Rosida dengan NIM akhir 2062. Saya Fatimah Zahro dengan NIM akhir 2069. Saya Najwa Afia Febriana dengan akhir NIM 1051. Saya Saya Mustafa Novia. Ayu Septiani dengan NIM akhir 2073. Saya Novia Ut Febriana dengan NIM 23033. Saya Febriana Nurhandayani dengan akhiran NIM 1024. Saya Dia Medi Zahwa dengan akhiran NIM 085. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke penjelasan. Kepada teman saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integratio, berarti menyatukan, sedangkan nasional berarti bangsa atau negara. Sedangkan secara terminologi, integrasi nasional merupakan proses menyatukan berbagai perbedaan unsur kemasyarakatan yang meliputi suku, budaya, ras, agama, menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis di dalam kerangka suatu negara, bertujuan untuk menjadikan identitas nasional lebih kuat, bersatu, dan stabilitas. Next. Selanjutnya adalah bentuk integrasi nasional. Bentuk integrasi nasional yang pertama yaitu integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi ini merupakan proses penggabungan antara dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu akulturasi. Integrasi akulturasi ini merupakan proses penggabungan antara dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaati norma-norma tersebut. Next. Integrasi selanjutnya yaitu integrasi instrumentasi. Integrasi instrumentasi ini terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada integrasi ideologis. Integrasi ideologis ini terjadi dan pernah adanya kelihatan atau ideologi paksaan. Integrasi selanjutnya yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Next. Integrasi yang terakhir yaitu integrasi koersif. Integrasi ini terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Next. Selanjutnya ada aspek integrasi nasional, di mana aspek ini terdiri dari 3 aspek utama integrasi nasional. Yang pertama yaitu ada integrasi politik. Integrasi politik ini dibagi menjadi 2 dimensi, di mana ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Nah, sedangkan dalam dimensi horizontal,
Integrasi ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang terakhir ada integrasi ekonomi. Yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan organisasi pergerakan. Next. Selanjutnya, beberapa sumber dari integrasi nasional. Di sini kami ada 3 sumber integrasi nasional. Yang pertama yaitu sumber historis. Sejarah integrasi nasional di Indonesia dapat ditelusuri melalui 3 model utama. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, next. Yang kedua sumber politik. Aspek politik dari integrasi nasional di Indonesia melibatkan kebijakan pemerintah dan dinamika kekuasaan. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah, perubahan konstitusi, dan ancaman eksternal. Next. Sebelumnya, sumber sosiologis. Nah, selanjutnya ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini bersumber dari aspek sosial budaya dan perubahan, kesadaran kolektif, perubahan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penting integrasi dapat membantu membangun persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, mendorong toleransi dan kerukunan, serta dapat memperkuat identitas nasional. Dengan integrasi yang kuat, bangsa dapat melawan dan menghadapi tantangan bersama, meningkatkan stabilitas politik, serta mendorong pembangunan ekonomi yang merata, sehingga hal ini dapat mencapai kesejahteraan rakyat dengan optimal. Selain itu, integrasi juga penting untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik sosial dan memperkuat kerjasama antar daerah. Integrasi juga memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih adil, sehingga semua wilayah dapat berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Next. Baik, selanjutnya adalah kasus berita. Dalam studi kasus ini, kami mengambil berita dengan judul Bantah Pemerintah RI, OPM beberkan bukti pembebasan Kapten Philip ditebus 25 miliar rupiah. Berita ini bersumber dari Gelora News yang mengungkap klaim dari juru bicara UPM, Sebi Sambo, mengenai pernyataan pemerintah dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip, yang kemudian kembali dibantah oleh TNI Polri yang mengklaim bahwa tidak ada tebusan dalam membebaskan sang pilot. Mengenai isi pokok lebih lanjut mengenai berita ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, isi pokok berita tersebut itu membahas tentang pembebasan pilot Susi Air karena Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang disandra oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) OPM. Pemerintah
pemerintah Indonesia dan Selandia Baru menegaskan bahwa pembebasan ini merupakan hasil dari diplomasi tanpa adanya uang tebusan. Namun, klaim ini dibantah oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom, yang menyatakan bahwa uang sebesar 25 miliar telah diberikan kepada kelompok Egyanus Kogea untuk membeli senjata dengan sosok Edison Wijanggae sebagai utusan pemerintah Republik Indonesia yang menyerahkan uang tersebut. Sebi mengungkap bahwa meskipun pada awalnya Egyanus menolak tawaran uang pada 2023, ia kemudian menerima uang pada tahun 2024. Egyanus juga disebut telah mengkhianati OPM karena seharusnya Kapten Philip diserahkan ke pemerintah Selandia Baru, bukan ke otoritas Indonesia. Selain itu, terdapat seruan dari pokok masyarakat seperti Theo yang meminta agar TNI Polri menghentikan operasi militer di Nduga dan mengapresiasi pembebasan pilot tersebut atas dasar kemanusiaan sambil mendorong adanya perdamaian di wilayah Nduga yang terdampak konflik bersenjata. Oke, dari kasus berita yang sudah dijelaskan tadi, kaitannya dengan jenis integrasi, yaitu integrasi politik bagian integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Integrasi bangsa merupakan tujuan utama dari sebuah negara, dan merupakan proses yang kompleks yang menuntun komitmen yang kuat dari semua pihak. Dalam konteks Papua, kasus ini menunjukkan bahwa integrasi bangsa belum sepenuhnya tercapai. Tuntutan kelompok Spartis untuk memisahkan diri dari Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki identitas dan aspirasi politik yang berbeda, yang menghasilkan konflik dan ketidaksepakatan. Salah satu faktor yang menghambat integrasi bangsa adalah adanya perbedaan persepsi tentang sejarah dan politik. Kelompok Spartis menganggap diri sebagai bangsanya terjajah oleh Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia menganggap Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan persepsi ini sulit dijembatani dan menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam integrasi elit massa. Integrasi elit massa merujuk pada hubungan harmonis dan saling percaya antara elit politik dengan masyarakat. Integrasi elit massa sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik dan menjalankan program pembangunan secara efektif. Dalam kasus pilot Susi Air ini terlihat adanya jurang pemisah antara elit politik di Indonesia dengan kelompok separatis di Papua. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara elit politik dan kelompok separatis menjadi penghambat utama dalam mencapai integrasi politik. Upaya pembebasan pilot yang diwarnai kontroversi terkait pembayaran uang tembusan menunjukkan tidak kepercayaan yang mendalam antara kedua pihak. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh sejarah konflik yang panjang antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis di Papua. Kelompok separatis merasa diabaikan dan dipinggirkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga mereka merasa tidak percaya lagi pada elit politik Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka memilih untuk menjalankan aksi separatis dan menuntut kemerdekaan Papua. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik politik dapat mempengaruhi kesenjangan antara elit politik dan masyarakat. Lanjut. Nah, selain integrasi politik, kasus tersebut juga masuk ke integrasi sosial budaya. Jadi, kasus pilot Susi Air selain mencerminkan konflik politik yang menghambat integrasi bangsa dan elit massa, juga mengungkapkan permasalahan integrasi sosial budaya di Papua. Kelompok separatis di Papua merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlakuan adil, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan menghambat hubungan sosial yang harmonis. Kesenjangan akses dan pelayanan publik di Papua juga mempengaruhi situasi. Konflik identitas budaya juga menjadi permasalahan utama. Kelompok separatis menuntut pengakuan atas budaya mereka dan menolak asimilasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
perbedaan nilai dan tradisi juga menyebabkan miskomunikasi antara kedua kelompok masyarakat. Kurangnya interaksi dan dialog antar masyarakat Papua dan penduduk dari luar Papua dipengaruhi oleh ketidakpercayaan dan ketakutan, menghalangi terbentuknya hubungan sosial yang positif. Lanjut. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama, faktornya yaitu adalah ketidakpuasan terhadap otonomi khusus. Meskipun Papua telah diberikan status otonomi khusus, banyak pihak yang merasa bahwa kebijakan ini belum cukup untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua. Ketidakpuasan ini dapat memicu gerakan separatisme. Yang kedua ada persepsi ketidakadilan. Nah, ada anggapan di kalangan masyarakat Papua bahwa mereka mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Perasaan ini dapat menguatkan sentimen anti pemerintah dan dorongan dukungan terhadap gerakan separatis. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini konflik kepentingan terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua seringkali menjadi pemicu ketegangan antara pemerintah pusat, perusahaan, dan masyarakat lokal. Yang keempat ada pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap masyarakat Papua juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi dan memicu kemarahan. Yang kelima ada faktor historis, yaitu kolonialisme dan peristiwa-peristiwa traumatis di masa lalu dapat meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Papua, sehingga sulit bagi mereka untuk sepenuhnya merasa menjadi bagian culikan. Meskipun OPM belum secara resmi mengkonfirmasi jumlah tebusan, tindakan penculikan ini sering dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, meningkatkan pengaruh politik, atau sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Ketujuh, ada dampak terhadap citra Indonesia. Kasus ini dapat merusak citra Indonesia di mata dunia, terutama terkait dengan keamanan dan stabilitas negara. Yang terakhir, ada kompleksitas negosiasi. Proses pembebasan sandera seringkali melibatkan negosiasi yang rumit dan panjang. Adanya tuduhan pembayaran tebusan dapat memicu perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai legitimasi terhadap tindakan kriminal. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Yang pertama itu ada dialog dan perundingan perdamaian, di mana dialog ini terdapat pemerintah Indonesia yaitu TNI Polri dan pihak dari TPNPB OPM, dan yang terakhir itu ada mediator independen. Langkah yang dimulai itu melalui dialog terbuka dengan semua pihak terkait, dan tujuannya yaitu mengakhiri konflik bersenjata melalui perjanjian damai yang menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, di mana pada poin yang kedua ini fokus pada pembangunan ekonomi di daerah konflik seperti Nduga dan daerah lain di Papua. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Tujuannya yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga merupakan salah satu akar dari penyelesaian perang.
dan peningkatan kesejahteraan sosial seperti berkurangnya dukungan terhadap kelompok bersenjata. Yang selanjutnya itu meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengakhiri operasi militer, di mana langkah yang harus dilakukan itu mengakhiri operasi militer di wilayah Papua yang seringkali berujung pada konflik dan memakan korban jiwa yang banyak. Hal ini juga harus diikuti dengan penilaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari poin ketiga ini yaitu memperkuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan aparat keamanan sehingga lebih aman dan tentram. Next. Yang keempat itu bertindak aktif sebagai mediator independen atau internasional, di mana langkah yang dilakukan itu melalui pertemuan yang dipimpin oleh mediator khusus agar perdamaian dapat terlaksana dengan baik dan tanpa pertikaian. Tujuannya yaitu untuk menghindari perbedaan pemahaman dari pihak Indonesia dan OPM. Selanjutnya itu meningkatkan otonomi daerah, di mana langkah yang dilakukan itu pemerintah dapat meningkatkan otonomi Papua dengan memberikan kewenangan lebih pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan pemerintahan daerah. Tujuannya yaitu memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk berorganisasi sesuai dengan budaya dan kebutuhan daerah, sehingga dapat mengurangi perpecahan. Yang keenam itu promosi sosial dan pendidikan, di mana langkah ini yaitu mempromosikan program sosial dan pendidikan untuk mengurangi stigma dan kesalahpahaman antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Sasarannya itu yaitu meningkatkan pemahaman dan meningkatkan pemahaman serta mengurangi ketegangan sosial dan budaya yang memperburuk situasi konflik. Dan yang terakhir itu adalah akses bebas terhadap media dan pemantauan internasional. Di bagian ini, di poin 7 ini, maksudnya itu mengizinkan pemantauan independen oleh media dan kelompok internasional untuk memantau situasi di lapangan dan memberi jalan kepada masyarakat sipil. Tujuannya untuk mengelola konflik secara transparan dan meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita bacakan adalah integrasi merupakan proses menyatukan berbagai perbedaan unsur seperti suku, budaya, ras, agama menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis dalam suatu kerangka negara. Integrasi membantu membangun kesatuan di tengah perbedaan, mendorong toleransi dan kerukunan, serta dapat memperkuat identitas nasional. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan integrasi yaitu bantah pemerintah RI, OPM beberkan bukti pembebasan Kapten Philip ditebus 25 miliar. Pada kasus ini berkaitan dengan jenis integrasi politik dan integrasi sosial budaya. Dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi persepsi ketidakadilan, pengelolaan sumber daya alam, pelanggaran HAM, faktor historis, dampak terhadap citra Indonesia, dan kompleksitas negosiasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani integrasi nasional adalah perundingan perdamaian, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Demikian presentasi dari hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.